Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 24 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang paling bijaksana. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, sebab meski kami tidak terpelajar, namun kami dapat mengerti firman-Mu, ya Bapa, asal kami mengizinkan Kristus mengajar kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan renungan pagi Yesus Nama di Atas Segala Nama dengan judul Guru yang Paling Bijaksana. Hari Selasa tanggal 24 Desember 2024. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Bacaannya adalah tujuan Allah bahwa orang miskin dan tidak berpendidikan akan memiliki dalam firman-Nya seorang pembimbing yang pasti di jalan kebenaran. Jika mereka tulus dan sungguh-sungguh ingin mengetahui kehendak Allah, mereka tidak akan ditinggalkan dalam kegelapan. Adalah hak istimewa setiap orang untuk memahami firman Allah bagi dirinya sendiri. Kebenaran-kebenaran besar yang diperlukan untuk keselamatan dibuat sejelas siang hari, dan tidak seorang pun perlu melakukan kesalahan dan kehilangan jalan, kecuali mereka yang mengikuti penilaian mereka sendiri, alih-alih kehendak Allah yang dinyatakan dengan jelas. Satu teks tunggal telah terbukti di masa lalu dan akan terbukti di masa depan, menjadi aroma kehidupan bagi banyak jiwa. Ketika pria dan wanita dengan tekun mencari Alkitab membuka harta kebenaran baru yang merupakan permata yang cemerlang bagi pikiran. Jika orang-orang yang tidak terpelajar tidak mampu memahami Alkitab, maka misi Kristus kepada dunia kita tidak ada gunanya. Perintah untuk menyelidiki kitab suci Kristus tujukan bukan hanya kepada ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi juga kepada banyak orang biasa yang mengerumuninya. Jika Alkitab tidak dapat dipahami oleh semua golongan orang, baik kaya maupun miskin, apa perlunya perintah juru selamat untuk menyelidiki kitab suci? Apa untungnya menyelidiki sesuatu yang tidak akan pernah dapat dipahami? Apa ketetapan perintah ini jika penyelidikan kitab suci tidak akan menghilangkan awan kesalahan atau menuntun pada pemahaman akan kehendak Allah yang telah diwahyukan? Hendaknya setiap orang yang diberkati dengan kemampuan berpikir mengambil Alkitab dan menyelidiki halaman-halamannya, agar mereka dapat memahami kehendak Allah bagi diri mereka sendiri. Dalam kitab ini, petunjuk ilahi diberikan kepada semua orang. Alkitab ditujukan kepada setiap orang, kepada setiap golongan masyarakat, kepada mereka dari setiap tempat dan usia. Setiap orang harus membaca Alkitab untuk dirinya sendiri. Jangan bergantung pada pendeta untuk membaca bagi Anda. Alkitab adalah firman Allah bagi Anda, dan Kristus telah membuat firman ini begitu jelas
sehingga dalam membacanya tidak seorang pun perlu salah paham. Hendaknya penduduk desa yang rendah hati membaca dan memahami firman yang diberikan oleh guru yang paling bijaksana yang pernah dikenal dunia. Dan di antara raja-raja, gubernur-gubernur, negarawan-negarawan, tidak ada yang lebih besar daripada dia. Dikutip dari The Signs of the Times, tanggal 11 Juli 1906. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini sangat menarik. Kenapa? Karena dikatakan adalah tujuan Allah bahwa orang miskin dan tidak berpendidikan akan memiliki dalam firman-Nya seorang pembimbing yang pasti di jalan kebenaran. Artinya, Allah Bapa akan sediakan seorang guru untuk tuntun kita di jalan kebenaran. Kemudian, jika orang-orang yang tidak terpelajar tidak mampu memahami Alkitab, maka misi Kristus kepada dunia kita tidak ada gunanya. Tidak perlu sekolah tinggi teologia untuk dapat memahami Alkitab. Sebab misi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk ajar kita yang tidak sekolah teologia dapat mengerti Alkitab. Kalau kita tidak mengerti, berarti misi Yesus tidak ada gunanya. Namun puji Tuhan, misi Yesus berhasil. Orang-orang yang tidak sekolah teologia bisa mengerti Alkitab. Sebab perintah untuk menyelidiki kitab suci Kristus tujukan bukan hanya kepada ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi juga kepada banyak orang biasa yang mengerumuninya. Karenanya, renungan hari ini menyatakan, setiap orang harus membaca Alkitab untuk dirinya sendiri. Jangan bergantung pada pendeta untuk membacanya bagi Anda. Alkitab adalah firman Allah bagi Anda. Dalam tulisan lainnya, Nya White berkata, manuskrip 12 tahun 1901 paragraf 12. Alkitab tidak hanya diberikan untuk para pendeta dan orang-orang terpelajar. Setiap pria, wanita, dan anak harus membaca kitab suci untuk dirinya sendiri. Jangan bergantung pada pendeta untuk membacanya untukmu. Alkitab adalah firman Allah bagi Anda. Orang miskin membutuhkannya sebanyak orang kaya, yang tidak terpelajar sebanyak yang terpelajar. Dan Kristus telah membuat firman ini dengan begitu sederhana, sehingga dalam membacanya tidak perlu ada yang perlu tersandung. Biarlah orang yang rendah hati membaca dan memahami firman yang diberikan oleh guru yang paling bijaksana yang pernah ada di dunia ini, dan di antara raja-raja, para gubernur, negarawan, dan orang-orang yang paling berpendidikan di dunia, tidak ada yang lebih besar dari dia. Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah amaran keras bagi umat-umat Allah. Karena banyak yang andalkan pendeta dan kaum terpelajar seperti ahli teologia untuk membacakan Alkitab bagi mereka. Padahal, Alkitab adalah untuk semua orang, dan guru Alkitab yang paling bijaksana adalah Yesus. Murid-murid Yesus bukanlah dari kaum terpelajar, tetapi mereka mau diajar Yesus. Bahkan ada dari mereka yang hanya nelayan. Kita semua bisa belajar firman Tuhan dan mengerti karena kita punya guru agung yang lebih besar dari siapapun di dunia ini, yaitu Yesus. Dan ajaran Yesus sederhana serta jelas. Maukah saudara diajar oleh Yesus? Jika rindu menikmati perjamuan firman Allah, ambil Yesus sebagai guru kita. Bagaimana caranya? The Review and Herald tanggal 26 Oktober tahun 1897 paragraf 15. Tidak ada penghibur seperti Kristus, begitu lemah lembut dan tulus. Ia tersentuh oleh perasaan akan kelemahan kita. Rohnya, yaitu rohnya Kristus, berbicara ke hati.
Yesuslah satu-satunya penghibur kita, tidak ada yang lain. Dan Yesus berbicara kepada kita oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Sebab Roh-Nya Yesuslah yang kompeten untuk mengajar kita. Mari kita baca kembali kutipannya. Manuskrip 125 tahun 1906 paragraf 6 berkata, Kristus adalah guru ilahi, kebenaran, jalan, dan hidup. Kemudian guru ilahi berkata dalam Testimonies for the Church volume 7 halaman 159 paragraf 1, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa. Guru ilahi kita adalah Yesus Kristus. Dan Yesus mengajar kita oleh kehadiran Roh-Nya, sebab Roh-Nya Kristuslah yang kompeten untuk mengajar kita. Inilah sebabnya Roh Nubuat berkata, jangan bergantung pada pendeta untuk membaca Alkitab untuk Anda, sebab Alkitab adalah firman Allah untuk masing-masing kita, dan yang mengajar kita adalah Roh-Nya Yesus. Berikut nasihat Roh Nubuat dalam belajar Alkitab. Christ Object Lessons halaman 112 paragraf 3 berkata, dapatkah Anda bertanya, apa yang harus saya lakukan agar diselamatkan? Anda harus menyerahkan pendapat Anda yang terbentuk sebelumnya, gagasan yang Anda peroleh secara turun-temurun, dan yang Anda kembangkan di pintu penyelidikan. Jika Anda menyelidiki kitab suci untuk membenarkan pendapat Anda sendiri, Anda tidak akan pernah mencapai kebenaran. Carilah untuk mempelajari apa yang Tuhan katakan. Jika keyakinan datang saat Anda menyelidiki, jika Anda melihat bahwa pendapat Anda yang Anda senangi tidak selaras dengan kebenaran, jangan salah tafsirkan kebenaran agar sesuai dengan keyakinan Anda sendiri, tetapi terimalah terang yang diberikan. Bukalah pikiran dan hati Anda, agar Anda dapat melihat hal-hal yang menakjubkan dari firman Allah. Artinya, saudaraku dalam Tuhan, kosongkan hati dan pikiran kita dari pendapat dan ide yang sudah terbentuk sebelumnya dalam pikiran kita dan hati kita, serta terima perkataan firman Allah sepenuhnya. Kemudian, dalam manuskrip 53 tahun 1902 paragraf 41 berkata, mereka yang percaya pada firman Allah, sebagaimana hal itu dibaca, sedang berjalan dalam terang, karena Alkitab adalah penafsir dirinya sendiri. Penting untuk membaca Alkitab sebagaimana dibaca atau sebagaimana tertulis, karena yang ditulislah yang kita bisa baca. Sebab Alkitab adalah penafsir dirinya sendiri. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Contoh, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Artinya, hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus. Nah, Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 18 yang berbunyi, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Roh siapakah yang dimaksud? Itu bukan Allah Roh. Roh yang dimaksud dalam ayat ini adalah Roh-Nya Yesus. Kenapa? Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya ada satu jalan kepada Bapa. Hanya ada satu tangga yang menghubungkan dunia dan sorga, yaitu Yesus Kristus. Dan jika saudara baca perikopnya, maka jelas sekali yang Paulus kabarkan adalah Yesus Kristus. Jadi, dalam satu roh, yaitu Roh-Nya Yesus, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Kiranya pekabaran renungan pagi hari ini menjadi pembaharuan bagi banyak umat. Rajin baca Alkitab dan berdoa, minta Yesus hadir dalam hati kita, agar oleh Roh-Nya yang kompeten untuk mengajar kita, Yesus ajar dan tuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Sebab Yesuslah guru yang paling bijaksana.
Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting sekali bagi kami. Alkitab, ya Bapa, Engkau berikan bukan hanya bagi para pendeta dan para ahli teologi. Alkitab Engkau berikan bagi kami semua, orang miskin, orang kaya, terpelajar maupun tidak terpelajar. Penting bagi kami untuk membaca Alkitab dan membacanya dengan mengosongkan hati dan pikiran kami, serta mengizinkan Yesus ajar kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman menerima Kristus dalam hati kami, sebab roh-Nya lah yang kompeten mengajar kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.